Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya tentu kita semua tahu bahwa YouTube memberikan begitu banyak ruang orang untuk berbicara ya. Entah itu dari eh, berbagai bidang, dari mulai filsafat, kemudian kesehatan, kemudian politik, bahkan ke ranah pembicaraan tentang perbandingan agama dan seterusnya ya. Ya, saya menyoroti tentang pembicara-pembicara Kristen di YouTube ya. Tentu bagi saya tidak semua harus didengarkan ya. Kita harus memiliki referensi yang bagus, pembicara-pembicara siapa saja yang kita dengar ya. Karena bagi saya ketika saya melihat beberapa pembicara-pembicara yang bukan menjadi referensi saya, dan kadang-kadang saya juga iseng ya lihat-lihat orang-orang yang cuap-cuap segala hal ya, tentang firman Tuhan. Kemudian ketika hal itu saya simak, itu rasanya perut saya mual ya. Seperti ada benturan yang hmm, benturan spirit, benturan roh yang begitu hebat, terjadi penolakan pada diri saya ketika saya mendengar orang-orang yang bagi saya nggak beres pengajarannya ya. Apalagi yang mengagung-agungkan penglihatan, mengagung-agungkan mujizat dan seterusnya, itu rasanya saya juga sudah mual dan menjadi muak. Itu jujur saya katakan nggak tahu kenapa respon saya seperti itu melihat eh, orang-orang yang cuap-cuap dengan segala pengajarannya yang aneh-aneh itu ya. Saya tentu tidak sebutkan satu persatu, mungkin yang terakhir heboh itu adalah ketika ada orang melihat malaikat Tuhan ada di Pulau Jawa itu bawa pedang apa gimana lah, ada maut, kita nggak boleh keluar rumah, jadi ngumpet ya. Di mana ada begitu ya, firman Tuhan nyuruh kita ngumpet gitu kan, nggak ada ya. Dan itu pun penglihatan kan bukan menjadi satu eh, kebenaran yang absolut, karena dari orang ya, bukan dari Tuhan. Jadi kalau saya nggak percaya ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan saya ingatkan ya bahwa Lukas 17 ya, saya akan bacakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan ya pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini." Ya, orang Kristen harus kembali kepada hal-hal yang paling mendasar. Itu pesan saya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada doa yang sungguh-sungguh. Kembali kepada kebersandaran dan keberserahan diri kepada kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kalau Anda setia di dalam 3 hal ini, kita akan tidak disesatkan oleh para penyesat. Ya, kalau kita disesatkan, bukan hanya berbahaya bagi diri kita, tetapi bisa berbahaya bagi orang lain. Karena orang yang sesatlah yang akan menyesatkan orang. Jadi ingat, jangan sesat, supaya kita tidak tersesat. Dan yang kedua, supaya kita tidak menjadi penyesat. Tuhan Yesus katakan, penyesat yang paling baik bagi penyesat adalah
ketika batu kilangan diikatkan di lehernya, kemudian mati saja dilemparkan ke dalam laut. Jangan muncul-muncul lagi deh ya. Kelelep deh kayak kapal selam yang kelelep di celukan bawang Bali itu ya. Iya, iya kan? Daripada menyesatkan. Itu Tuhan Yesus yang katakan. Saya hanya mengkonfirmasinya lagi ya. Oke, hati-hati di dalam kita melihat YouTube. Tidak semua pengajaran benar. Carilah orang-orang yang bertanggung jawab mengajar kebenaran firman Tuhan. Komprehensif, setia, dan terbukti kebenarannya. Demikian mungkin dari saya. Tetap setia di dalam ikut Tuhan. Kembali kepada hal-hal yang paling mendasar, yaitu kembali kepada firman Tuhan yang murni dan sejati. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan terus berjaga-jaga setiap hari di dalam doa dan penyembahan. Kemudian bersandar dan berserah penuh kepada kuasa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan dan berdiam di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.